Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Raja Ragnar Lothbrok dan seluruh pasukan dari bangsa Viking yang melakukan pelayaran telah sampai di kerajaan Frankia. Kota Paris yang menjadi target dalam serangan kali ini tampak terlihat di hadapan mereka. Dan ini adalah Count Odo, komandan pasukan dari kota ini yang bertanggung jawab langsung kepada Raja. Lonceng tanda bahaya berbunyi di seluruh penjuru kota. Rakyat dihantui ketakutan akan serangan dari bangsa pagan itu. Count Odo selanjutnya melapor kepada Raja jika Paris telah dipersiapkan untuk serangan seperti ini. Dengan benteng pertahanannya yang kokoh, dia menilai persediaan makanan cukup untuk bertahan sepanjang musim panas. To act the progress of the Northmen would... I have not been idle. Paris has been... I am relieved to hear it just against these pagans. Your Highness... Count Odo sempat memberi saran kepada Raja untuk meninggalkan Paris sebagai bentuk tindakan pencegahan yang bijaksana. Di sini mulai terlihat jika Raja orang yang takut dan tidak memegang prinsip. Dia meminta waktu untuk memutuskan hal tersebut. Putrinya memberi masukan agar Raja tidak meninggalkan rakyatnya dalam kondisi genting seperti ini. Raja akhirnya mengikuti saran dari putrinya tidak akan meninggalkan kerajaan ini dan berjanji akan melindungi rakyatnya. Not to quit the city. We'll test the faith of found wanting in either courage, the heavy burden. Count Odo. Count Odo kembali memberi saran kepada Raja untuk meminta bantuan pasukan dari saudara Raja yang menjadi penguasa timur. Namun Raja menolak, entah apa alasannya. Raja mengatakan dia harus membuktikan dirinya jauh lebih baik dari saudara-saudaranya. A worthy successor to my grandfather. That's your burden. Sementara itu, Ragnar dan seluruh pasukannya sedang sibuk mendirikan camp. Sedangkan Rollo membawa beberapa perahu mendekati benteng pertahanan musuh untuk mengintai dan mengukur sejauh mana kekuatan musuh. Scene berpindah ke Wessex. Egbert mengatakan kepada putranya jika dia akan menggulingkan Raja El yang menguasai Northumbria. Meskipun dia adalah mertua Edelwulf sekaligus besan dari Egbert, tapi ambisinya untuk menjadi Bretwalda, yakni raja dari segala raja yang menguasai seluruh daratan Inggris tidak bisa ditahan lagi. Saat Judith datang membawa bayinya, Edelwulf kembali terpancing karena dia tahu itu anak Edelstan. Egbert langsung menampar putranya itu karena menurutnya Alfred adalah bocah agung. Kecewa dengan sikap ayahnya, Edelwulf memilih untuk mencambuk dirinya di depan altar. Tiba-tiba, seorang utusan yang dikirim ke Mercia dalam kondisi terluka parah dibawa ke hadapannya. Dia mengaku telah dianiaya oleh Putri Quentrit yang menolak menjalankan kontrak yang ditandatangani. Untuk memperbaiki hubungannya, Ragnar memberi mandat kepada Floki sebagai pimpinan penyerbuan ke kota Paris. Saat para petinggi sudah berkumpul, Floki nampak bingung apa yang harus dia katakan. Rollo yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian memberi masukan untuk melakukan serangan beruntun dari darat dan air. Lagertha sendiri berencana untuk menyerang bagian menara dan gerbang kota. Terjadi perselisihan karena Kalf yang berencana mengatasi bagian tersebut, apalagi Ragnar membela Kalf. Karena tingginya benteng pertahanan musuh, dibutuhkan alat khusus untuk memanjatnya. Karena itu, Rollo meminta Floki untuk menciptakan alat tersebut. You'll be responsible. Don't you worry about me, Rollo. I will make all those who agree with the plan say I. Let's hope the gods bless. Di Kattegat, Porun berencana untuk memberikan anaknya kepada Aslaug. Karena mental dan psikologisnya sudah jatuh akibat luka di wajahnya, Porun merasa tidak percaya diri untuk menjadi seorang istri dari Bjorn sekaligus ibu dari anaknya. Aslaug memberinya pencerahan jika Bjorn sangat mencintainya. Jadilah wanita yang kuat untuk anakmu itu, karena dia pasti membutuhkannya.
Raja Egbert mengutus putranya untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Quentrid. Meskipun dia telah membunuh 6 bangsawannya, Egbert memberi kesempatan untuk minta ampun, dengan syarat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan menyatakan tunduk kepada Wessex. Jika dia menolak, Egbert tidak akan ragu untuk menyerang dan menghancurkan Mercia. Malam itu, dari atas bukit Ragnar melihat kota Paris yang begitu indah. Demi keselamatannya, Count Odo meminta Putri Gisla untuk meninggalkan kota Paris. Putri menolak, dia memilih untuk bertahan di Paris dengan ayah dan seluruh rakyatnya. Dia ingin membantu meyakinkan seluruh penduduk jika mereka mampu bertahan melewati ujian ini. Setelah raja pergi, terungkap jika Count Odo pernah melamar Putri namun mendapat penolakannya. Kali ini Gisla mengaku akan luluh jika Count Odo berhasil menyelamatkan Paris dari kaum pagan. Si Joker terlihat begitu semangat dan gigih untuk menciptakan sebuah menara berjalan yang mampu menjangkau benteng pertahanan Paris. Dia mengaku mendapat dukungan dari para dewa karena telah memberikan pengorbanan besar untuk mereka, yaitu darahnya Edelstad. Saat dalam perjalanan, Edelwulf dan rombongan bertemu dengan seorang prajurit Mercia. Dengan nada tinggi, putra Egbert memaksa prajurit ini untuk membawanya menemui ratu. Tidak ada yang menduga, rupanya Egbert memanfaatkan Judith dan bayinya hanya untuk kepentingan nafsunya belaka. Edelwulf datang untuk menyampaikan pesan ayahnya, namun yang terjadi, dia digoda oleh ratu janda ini hingga tidak berdaya. Hasil kerja keras Floki membuahkan hasil. Puluhan menara penyerang siap diluncurkan dalam misi penyerbuan ke Paris ini. Singkat cerita, Edelwulf kembali dibawa ke hadapan ratu. Diperlihatkan seorang anak bernama Pangeran Magnus yang diakui ratu sebagai anak dari Ragnar Lothbrok. Quentrid baru tahu jika Edelwulf telah menghancurkan pemukiman bangsa Viking. Terjadi ketegangan di antara mereka, tapi putra Egbert ini tidak gentar jika dirinya ditangkap atau dibunuh, maka ayahnya akan memporak-porandakan kerajaan ini. Jika ingin selamat, Quentrid harus tunduk dan patuh kepada Wessex. Lalu, apa keputusan dari Ratu Mercia ini? Malam itu, Ragnar dan seluruh pasukannya sudah mempersiapkan diri untuk penyerbuan ke kota Paris. Hari penyerbuan pun tiba. Seluruh pasukan melengkapi diri mereka dengan berbagai persenjataan. Ragnar akan memimpin pasukan dengan kapal-kapalnya untuk menyerang melalui air. Sedangkan Lagertha dan Kalf akan memimpin pasukan darat. Penduduk Paris berbondong-bondong masuk ke dalam kota saat melihat bangsa Viking mulai mendekat. Para prajurit Paris pun mempersiapkan diri mereka untuk melindungi dinding pertahanan kota. Sebuah alat yang disebut sangkar dan alat penghancur gerbang telah dipersiapkan untuk menghancurkan gerbang kota. Shield wall! Wait for my signal! Saat mendekat, pasukan Paris yang berada di atas melepaskan ratusan anak panah untuk menghentikan mereka.
Kayu besar itu berkali-kali dipukulkan untuk menjebol gerbang, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kon Odo menugaskan prajuritnya mengambil balok kayu yang digunakan untuk memperkuat gerbang tersebut. Giliran pasukan air yang dipimpin Ragnar dan Rollo yang mulai mendekati benteng pertahanan Paris. Rencana ini pun ternyata tidak mudah karena ratusan prajurit Paris melesatkan anak panah untuk melumpuhkan mereka. Puluhan menara yang diciptakan oleh si Floki mulai mendekati benteng. Tidak berhasil menggunakan kayu pendobrak, Kalf mengeluarkan tombak pengait dalam ukuran besar. Selama melakoni ekspedisinya ke wilayah barat, penyerbuan ini adalah yang terbesar yang dipimpin Raja Ragnar mengerahkan seluruh prajurit Viking. Ratusan korban khususnya dari kaum pagan mulai berjatuhan saking kuatnya benteng pertahanan Paris. Spanduk Scarlet atau spanduk suci Saint Denis yang dimandikan dengan darahnya ini menjadi simbol kekuatan dan pertahanan Paris. Putri kemudian membawa kain tersebut agar Monsignor mau memberkatinya. In his blood, bless it, do it now if you care for Paris. Et Filius et Spiritus Sancti. Kembali ke benteng, sebagian pasukan yang dipimpin Rollo sebenarnya sudah berhasil menaiki dinding. Kon Odo yang mendapat laporan langsung bergerak untuk memberikan bantuan. Di saat yang sama, Putri Paris naik ke atas benteng membawa kain suci tersebut. Dia meneriakkan semangat kepada seluruh prajurit agar tidak menyerah untuk mempertahankan kota ini. Strateginya berhasil memompa keberanian seluruh pasukan. Melihat situasi hampir tidak terkendali, Kon Odo memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan minyak tanah. Setelah tombak tersebut berhasil menembus gerbang, beberapa prajurit berlari sambil membawa tali dengan perlindungan perisai, dengan tujuan tali itu bisa ditarik oleh beberapa kuda yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ragnar dan Floki yang mengawasi dari jauh mulai kelimpungan karena prajurit mereka satu persatu mulai berjatuhan. Situasi makin parah setelah terlihat sebuah nampan besar yang berisi minyak ditumpahkan persis di atas menara, yang mengakibatkan ratusan prajurit Viking terbakar hidup-hidup. Menara-menara hasil ciptaan Floki pun hancur terbakar. Floki sendiri memilih untuk bersembunyi di dalamnya. Kembali ke jalur darat. Meskipun anak panah dan batu-batu dijatuhkan dari atas, pasukan Viking tidak gentar terus berupaya untuk menjebol gerbangnya. Perjuangan mereka membuahkan hasil. Gerbang itu akhirnya terbuka. Tidak pernah mereka duga sebelumnya, musuh telah mempersiapkan kejutan. Menyadari adanya jebakan, Kalf meminta Lagertha untuk mundur. Dan ini yang terjadi. Alhasil, mereka semua kembali mundur. Meskipun sebagian besar pasukannya telah tumbang, rupanya Rollo dan Bjorn belum menyerah. Melihat putranya naik ke atas benteng, Ragnar segera menyusulnya. Seorang prajurit yang tertembak panah sempat bergelantungan di atas tangan Bjorn, hingga akhirnya dia tendang agar terjatuh. Komat kamit dengan bahasanya, Floki terjebak di dalam menara ciptaannya yang sudah terbakar hebat. Hanya terlihat Rollo, Ragnar, dan Bjorn yang masih berjuang mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Putri Paris sempat menyaksikan begitu kuatnya Rollo saat berhadapan dengan puluhan prajuritnya. Hingga akhirnya Rollo didorong terjatuh dari atas benteng. Belum jelas apakah Rollo masih hidup atau mati. Hal yang sama terjadi kepada Ragnar. Ambisinya untuk menaklukkan Paris pupus sudah. Dia pun terjatuh dari atas benteng dengan luka yang cukup parah.
Yang tidak pernah dia bayangkan, Bjorn ditemukan tidak sadarkan diri dengan 2 anak panah yang menghujam tubuhnya. Floki sendiri memilih untuk mengakhiri hidupnya, tapi akhirnya dia membatalkan niatnya tersebut. Raja Paris senang pasukannya berhasil mempertahankan kota ini. Mereka melakukan upacara di dalam gereja. Your Imperial Highness is... All hail the Emperor! Terlihat Kon Odo bertatapan dengan putri seakan menagih janjinya. Seorang perempuan cantik terlihat pula curi pandang dengannya. Entah wanita mana yang akhirnya akan dia pilih. Kembali ke camp, Ragnar membawa Bjorn yang terluka parah untuk diobati. Sementara itu di Kattegat, Porun sepertinya tetap memutuskan untuk pergi dari Kattegat. Dia tinggalkan anaknya bersama Aslaug. Is he alive? Is my son dying? I don't know. Ternyata Rollo masih bertahan hidup. Begitupun dengan si Floki yang ternyata masih hidup merendam tubuhnya di dalam danau. Dia merasa bencana ini akibat ulahnya dan karena itu dewa sedang menghukumnya. Kecewa dengan sikap suaminya, Helga memilih untuk pergi meninggalkan Floki. Helga, come back! Bjorn akhirnya siuman karena dewa kembali melindungi nyawanya. Dia bertanya kepada ayahnya apa yang sekarang kita lakukan. Ragnar menjawab jika dia akan bertanya terlebih dulu kepada teman lamanya. Pergi ke dalam hutan, Ragnar ingin sekali berbicara dengan Edelstan. Semua yang dikatakan Edelstan tentang Paris benar adanya. Ragnar merasa terikat dan bertekad untuk menguasainya. Lalu, langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan Raja Viking ini? Apakah akan kembali ke kampung halamannya atau akan habis-habisan menyerbu kembali Paris menuntaskan ambisinya? Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.